Manusia benci sedikit harta, manusia benci miskin, manusia benci tak punya apa-apa, padahal qillatul mal. Semakin sedikit harta mereka, aqallul hisab, semakin gampang hisabnya nanti di hadapan Allah. Jangan kira mereka yang punya Land Cruiser, mereka yang punya Rubicon, mereka yang punya tanah ratusan hektar, mereka yang punya rumah bertingkat, mereka nanti gampang hisabnya di hari kiamat. Demi Allah, hisab mereka amat sulit. Sehingga satu ketika Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa dia menangis? Satu ketika Rasulullah dalam sebuah majelis ilmu, Rasulullah menyampaikan, Abdurrahman bin Auf paling belakang masuk surga. Kata Rasulullah. Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa aku paling belakang masuk surga? Padahal selama ini aku sudah beribadah dengan baik, aku sudah melaksanakan apa yang Rasul sampaikan. Ternyata dia hampir Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa aku paling belakang masuk surga? Apa kata Rasulullah? Abdurrahman bin Auf, hartamu banyak, engkau kaya, hartamu banyak, engkau akan dihisab Allah. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah, kelak yang paling pertama masuk surga adalah orang miskin, 500 tahun jaraknya baru masuk surga orang kaya. Kenapa? Sebab apa? Sebab harta yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama, jemaah dimuliakan Allah. Kalau hari ini mungkin kita tak banyak harta, kalau hari ini mungkin rumah kita biasa saja, hari ini pangkat kita mungkin tak tinggi, di pekerjaan kita mungkin hanya sebuah office boy. Ingat bahwa semua ada hikmah yang Allah berikan. Mungkin Allah sayang sama kita, Allah berikan kita tak banyak-banyak uang, Allah berikan kita sedikit harta. Karena apa? Karena kalau Allah berikan kita harta yang banyak, belum tentu kita bisa dekat kepada Allah. Maka banyak manusia hari ini menyangka apa yang mereka punya adalah hukuman dari Allah. Padahal mereka tidak sadar bahwa di setiap nikmat yang Allah berikan ada hikmah luar biasa yang banyak manusia tidak merasakan. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah mereka yang panjang umurnya, baik pula perangainya. Wa syarrun nas, dan manusia yang paling buruk orang yang panjang umurnya tapi buruk perangainya. Maka hari ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa usia kita? Sudah berapa angka usia kita yang terus berkurang diambil Allah? Kalau hari ini kita sudah 40 tahun, 50 tahun, maka sudah berapa banyak umur itu yang kita buat untuk berzikir? Manusia ini banyak lalainya. Nusia artinya lupa. Bisa diartikan sesuatu, nusia lupa, sesuatu yang lupa. Manusia itu artinya lupa. Lebih banyak lupanya daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Layakkah kita pantas masuk surga? Ketika hari ini saudara-saudara kita terkena bencana, harta yang kita punya banyak, sedikit pun tak bisa kita keluarkan. Bahkan 10.000 saja, mungkin 10.000 itu tak ada artinya untuk kita. Tapi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, saudara-saudara kita yang ada di Sumedang longsor, yang ada di Kalimantan banjir, 10.000 bisa untuk makan anak mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang melakukan penggalangan dana di jalan lampu merah. Keluarga, berapa yang kita punya? Kelak kita tak tahu, mungkin 10.000, mungkin 5.000 yang kita keluarkan. Besok itu yang menyelamatkan kita di titian siratul mustaqim. Kita tak tahu mana amal yang kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena salat kita diterima Allah, ustaz sendiri tidak bisa menjamin salat ustaz bisa menjamin masuk surga. Tapi kita bisa masuk surga karena amal kita yang lain. Khasaltani, ada dua perkara dalam kitab Nasail Ibad. La syai'a afdal, tak ada yang lebih afdal daripada kedua ini. Pertama apa? Al-imanu billah. Kita yakin, percaya kepada Allah bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, berguna untuk orang lain. Maka manusia yang baik bukan mereka yang memperkaya dirinya, bukan mereka yang hanya menyenangkan keluarganya, tapi manusia yang baik adalah orang yang terus menggunakan dirinya untuk umat. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibenci manusia? Pertama, manusia benci sedikit hartanya. Yang kedua, manusia benci akan mati, takut akan mati. Padahal kata Nabi, wal mautu khairu lahu minal fitnah. Mati itu lebih baik ketimbang hidup membawa fitnah. Andai kita mati di usia 30 tahun,
15 tahun kita balik. Paling-paling 15 tahun telah kita disiksa Allah di hari kiamat. Bayangkan kalau umur kita 60 tahun, usia balik 15 tahun, maka 45 tahun umur kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka umur adalah nikmat. Semua adalah nikmat Allah berikan kepada kita. Pada hari itu semua akan ditanya Allah, kemana nikmat itu digunakan. Nikmat umur sudah berapa banyak kita gunakan untuk menolong agama Allah. Nikmat umur sudah berapa banyak kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini betapa banyak orang yang takut mati. Karena corona mereka takut mati. Karena corona mereka takut mati. Jangan dimuliakan Allah, hati-hati. Orang yang